Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berada di Simpang Bank BI Jambi. Ada aksi demo yang dilakukan oleh Indonesia Moratorium Watch Provinsi Jambi terkait pelantikan kepala sekolah dan pemberhentian kepala sekolah SMA 8 Negeri Jambi nama Sugiono. Kita saksikan video ini untuk sebagai pemberitahuan masyarakat bahwasanya ada di negeri Jambi hal seperti ini. Tonton terus, sebelum nonton jangan lupa untuk subscribe di bawah ini. Tujuan subscribe mendukung kegiatan kami, mendukung aksi-aksi kami untuk selanjutnya. Dengan satu subscribe, teman-teman sudah mendukung kami untuk kegiatan sosial untuk masyarakat di negeri kita. Salam sehat. Ya. Untuk kita memikirkan kepentingan umat, kepentingan generasi muda, tapi mereka memikirkan kepentingan di kota Jambi ini, yaitu SMA Negeri 8. Kita jujur, maka sudah tidak ada kejujuran lagi di Dinas Provinsi Jambi ini. Semua hanyalah kemunafikan. Semuanya berjalan atas unsur kemauan, kepentingan pribadi dan kelompoknya masing-masing. Jika Dinas Pendidikan Jambi ini selalu dicampur tangani oleh politik, maka tidak akan berjalan sebagaimana yang kita inginkan. Di sini kami akan sampaikan bahwa kita telah mengetahui bersama bahwa pada tanggal 7 Januari 2020 telah dilantik sejumlah kepala sekolah di gedung Dinas Provinsi Jambi pada malam hari. Di gedung ini, saudara-saudara, masyarakat sebenarnya sudah lama mempertanyakan mengapa harus malam hari, sementara siang banyak berada di hotel. Itu jelas. Rapat-rapat yang lain kenapa di hotel? Kenapa pelantikan sekolah pada malam hari kepala sekolah? Pelantikan rekomendasi Dinas Pendidikan ini diduga syarat dengan kepentingan dan kecurangan serta pelanggaran peraturan dan perundang-undangan. Inilah kalau memang seorang pemimpin tidak mengerti tentang tata negara ataupun peruntukan jabatan, semuanya akan dijadikan sebuah gado-gado. Kalau Anda buat gula, maka itu bukan jadi gado-gado. Dinas Pendidikan Jambi, di mana para master pendidikan kita? Kemana kalian buat? Dinas Pendidikan Jambi malah dipimpin oleh sarjana teknik, sarjana hukum. Buat apa kita sekolah tinggi-tinggi? Begitu juga terkait kedudukan mereka menggunakan semuanya untuk memperkaya diri mereka sendiri. Betul? Ini bentuk Dinas Pendidikan, bukannya mengurus pendidikan, tapi mengurus kantong mereka sendiri. Ini bentuk Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Sangat memalukan ini, memalukan sekali Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Banyak yang saya jalankan. Dinas Pendidikan itu biasa. Kalau kita melihat, ini bukti nyata. Bukti nyata mereka mencuci tangan dengan menyalahkan satu sekolah, sedangkan sekolah lain yang tidak bersalah. Sedangkan kebijakan Itu anak ibu sekolah di mana, Bu?
sedang berada di Merangin. Itu tidak terima lapor gara-gara apa, Bu? Data Dapodik, data daftar ini masa. Oh, jadi atas nama siapa, Bu, yang tidak terdaftar Dapodiknya? Tiara Yulia Putri. Tiara Yulia Putri ya? Yulia Putri. Kelas berapa, Bu? Kelas 10. Kelas 10 belum dapat rapor karena tidak terdaftar Dapodiknya ya? Ya. Ini rapornya rapor apa nih, Bu? Rapor adik saya nih, Pak. Oh, adik ya, bukan rapor ini ya, Bu? 13. Sudah terima rapor semua, Pak. Ini sebentar lagi mau ambil. Berarti adik ini belum terima lapor ya? Karena tidak terdaftar ya? Sebentar lagi mau ambil SMA apa rapor kakaknya di SMA 3. Oke. Ya, kelas berapa adik nih? Kelas 10. Siapa namanya, Dek? Adik, berdua, Dek, Dek. Ah, bertiga lah. Itu berapa orang yang tidak dapat? Jangan di Berapa orang tidak dapat Dapodiknya? 120, Pak. 120 di SMA 8 ya? Oh, karena memang ini katanya tidak terdaftar ya Dapodiknya di sini ya? Belum terdaftar, makanya belum keluar. Malah dicek lagi tulisannya tidak berpendidikan. Tidak berpendidikan. Oh. ada apa? Dari Dinas Pendidikan tidak ada jawaban terkait masalah ada sekitar 100 siswa di SMA 8 Negeri Jambi itu tidak dapat lapor karena tidak terdaftar Dapodik di Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Itu di kelas 10 di SMA 8 Negeri Jambi. Sekarang beranjak ke kantor gubernur untuk melanjutkan aksi demo terkait masalah pelantikan kepala sekolah Seluman pada malam hari dan pemberhentian kepala sekolah SMA Negeri 8 Negeri Jambi Bapak Sugiono. Kita berada di gedung Gubernur Provinsi Jambi bersama pendemo kita. Terlalu banyak tuntutan, terlalu banyak kesalahan yang dilakukan. Seharusnya pihak Mendagri itu memanggil pihak terkait. Yang udah sah saja. Loh Pak, zaman Covid ini jangankan sekian juta, ratusan ribu sulit kita dapat. Disuruh masuk ke swasta, siapa yang menanggung biayanya? Betul nggak salah? Jadi oknum dinas pendidikan itu jangan menyalahkan satu orang, mengorbankan kambing hitam satu orang hanya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Itu saya bilang tadi, kalau memang dinas pendidikan kooperatif gubernurnya panggil kepala dinas, panggil kabin atau panitia PPDB di situ. Kenapa bisa kecolongan seperti ini? Dan kalau pihak gubernur pengen data yang lengkap, yang akurat terkait dengan kecolongan atau kecurangan yang ada di PPDB, kita siap. Ya, kita ketahui bersama bahwa pada tanggal 7 Januari 2020 telah dilantik sejumlah kepala sekolah di gedung Dinas Pendidikan Provinsi Jambi pada malam hari. Pelantikan rekomendasi Dinas Pendidikan ini diduga syarat kepentingan dan kecurangan serta pelanggaran peraturan undang-undan. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini memiliki aturan dan undang-undang yang harus ditegakkan, bukan untuk dilanggar. Ya. Jadi namun mirisnya di Provinsi Jambi ini segala peraturan dan perundang-undang seolah milik segelintir pemangku jabatan yang memiliki kepentingan. Pelantikan pada malam hari tersebut dilakukan oleh pemerintahan Provinsi Jambi tanpa memandang dan menghormati peraturan yang berlaku. Adanya sejumlah nama dan pada SK Gubernur nomor 22 garis miring Kep Gubernur garis miring Distrik strip 1.3 ada sekitar 15 orang tanpa pernah dilantik namun dudukin jabatan sebagai kepala sekolah di Provinsi Jambi serta pemberhentian sebanyak 59 kepala sekolah yang masih menjabat selama 2 tahun lagi. Ya, seharusnya lebih diutamakan untuk mengikuti diklat penguat kemudian dibatalkan dan digantikan
yang diduga melakukan penyetoran sejumlah dana untuk jadi kepala sekolah. Jadi pelantikan kepala sekolah tersebut sudah menyetor dana pelantikan tersebut. Ini aksi demo ya. Dikunci ya? Ada apa dikunci ini? Ada apa? Sementara datanya ada. Apakah selesaikan masalah itu baru mengambil pelantikan? Nah pada saat itu saya demo, saya keluarkan kwitansi pungutan liar pengangkatan kepala sekolah, pengangkatan kapan KTS provinsi. Saya tunjukkan sama beliau. Saya tunjukkan waktu itu dengan Ning Asnawi provinsi. Katanya ya selesaikan dengan Pak Kadisnya. Besoknya hearing, saya bilang sama yang terkait, ini kwitansi. Jadi mau dijadikan apa dunia pendidikan provinsi kalau hanya mementingkan materi saja, hanya memperkaya diri, untuk apa coba dipertahankan? Benar kawan-kawan? Kami datang ke sini, kami minta solusi. Bagaimana caranya anak-anak yang 120 sekian itu bisa sekolah masuk ke negeri? Kalau misalkan dari pihak gubernur bilang bahwa itu kesalahan kepala sekolah, kita buka data Pak. Nama saya Raja Sofian, Pak. Saya Raja Sofian. Saya Ketua Indonesia Morality Watch Provinsi Jambi. Di sini terkait masalah dapodik dan pencopotan itu sudah dibahas teman-teman kita tadi. Sekarang kami bahas kembali masalah pelantikan sekolah pada malam hari, Pak. Iya, pada tanggal 7 Januari 2020. Ini bukan rahasia umum lagi. Sebenarnya sudah kita ketahui bersama. Cuman permasalahan ini sepertinya ada terkesan di PTS kan, Pak. Ini sudah sampai juga ke KSN, Pak. KSN. Dan surat rekomendasi KSN saya rasa sudah disampaikan kepada pihak gubernur. Tetapi sampai dengan detik ini pihak KSN mengaku tidak ada penyelesaian. Di sini kami menekankan pada pelantikan kepala sekolah, pemberhentian kepala sekolah sebanyak 59 orang. Kalau tadi permasalahan Pak Sugiono diberhentikan dengan SK. Nah, tetapi pada tanggal 7 Januari 2020, 59 kepala sekolah diberhentikan tanpa SK, Pak. Hanya surat perintah tugas sebagai guru. Nah, di sini kita sangat sayangkan atau bertanya-tanya peraturan yang mana yang mau dipakai. Yang menaikkan surat pemberhentian itu adalah Pak Kadis sendiri, Pak. Pada saat itu dia sebagai PLT. Ini ada buktinya. Pak Agus bukan PLT. Bukan. Nah, ini ada buktinya surat perintah tugas. Jadi kalau pemberhentian Pak Sugiono pakai SK ya. Ditandatangani oleh Haji Parial Adi Putra ST, Pak. Ini salah satu data yang kita ambil dari kepala sekolah. Dan ada beberapa nama kepala sekolah yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan dilantik pada saat itu juga sebanyak 15 orang. Sebanyak 15 orang. Ini ada datanya juga ada, mungkin di pihak Bapak juga ada datanya. Ini kepala sekolah ini dilantik tetapi orangnya tidak hadir, Pak. Orangnya tidak ada. Jadi yang dilantik itu siluman. Tetapi SK-nya ada. Dan kemudian jadi kepala sekolah, Pak. Nama-namanya juga ada di sini. Salam Muhammad dan sahabatnya. Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini, pertama secara Pemprov terima kasih sudah menyampaikan aspirasi. Aspirasi bisa disampaikan langsung, bisa juga melalui surat, pokoknya kita tampung. Terus yang kedua, paling tidak ada 3 yang saya tangkap nih ya, tiga persoalan penting lah
yang disajikan pada siang hari ini pertama terkait dengan 120 siswa. Kemudian yang kedua kaitannya dengan pemberhentian Pak Sugiono. Yang ketiga kaitannya dengan evaluasi atau benahi kepala sekolah termasuk juga dinas pendidikan. Kayaknya 3 lah itu ya. Tiga komponen itu. Bapak Ibu, yang saya pahami Pak, ini khusus yang pertama dulu ya, 120. Ini pemahaman saya Pak, Dapodik itu menjadi strategis Pak, menjadi penting. Kalau di sekolah itu anak misalnya 120 itu tidak memiliki Dapodik, makanya Ibu tadi bilang ujian sudah, lapor nggak dapat. Ya seperti itu. Jadi kalaupun nanti lapor dikeluarkan, mohon maaf Pak ya, lapor dikeluarkan, ijazah dikeluarkan, palsu. Karena tidak masuk dalam Dapodik Pak. Makanya kenapa kepala sekolah tidak mau laporkan? Kalau dikeluarkan raportnya Bu, palsu. Karena belum dapat Dapodik duluan. Makanya salah satu kunci nanti saya pengen tahu dulu dari dinas pendidikan. Bisa caranya seperti apa sih untuk memperoleh Dapodik itu? Jadi kunci di Dapodik nih Pak. Kalau Bapak memaksakan kuliah sekolah misalnya di negeri manapun misalnya masuk nih, tidak di swasta misalnya. Tapi kalau Dapodiknya tidak dapat Pak, ijazah yang dikeluarkan palsu, rapor palsu, dan sama dengan tidak sekolah. Itu menjadi sangat strategis Pak. Saya pengen informasikan Bapak dulu seperti itu, ya Pak. Jadi kita harus harus kunci dulu itu. Kuncinya ada di Dapodik. Kalau Dapodiknya tidak keluar, saya pastikan anak yang menerima lapor, anak yang menerima ijazah setelah selesai palsu, dan itu tidak akan bisa berlanjut ke itu. Makanya saya nanti minta dinas pendidikan nih, otoritas kewenangan Dapodik itu dari siapa, ya Pak ya? Satu itu. Yang nomor 2, kaitan dengan Pak Sugiono. Sebetulnya Pak Gubernur sudah memerintahkan Kadis Pendidikan Pak untuk melakukan evaluasi secara keseluruhan terkait dengan kepala sekolah. Jadi tidak hanya Pak Sugiono, seluruhnya sudah akan dievaluasi. Jadi barangkali yang sudah langsung tereksekusi itu karena muncul nama yang seperti ini Pak. Ada 120 siswa, tidak ada Dapodik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang saya hormati Bapak Sekda, yang saya hormati Bapak Wali Siswa ya Pak, Bapak dan Ibu anggota saya, Pak Dr. Pak Jo, Pak. Baik Bapak, Dapodik sangat penting artinya dalam bagi siswa, karena tanpa Dapodik, maaf ngomong, tanpa Dapodik itu yang disampaikan tadi semuanya palsu. Jadi kalaulah tidak ada Dapodik, maka siswa itu tidak diakui kebenarannya. Nah, apa artinya terserah kita mau mengartikan. Cuma kenapa 120 siswa ini ada terjadi di situ? Itu biasanya itu. Saya tidak berani mengatakan itu data sebenarnya sekarang, tapi itu kemungkinan sekali sudah melebihi kuota. Saya dengar kemarin waktu diinput ke Dapodik merah katanya. Merah itu artinya tidak bisa terinput di Dapodik. Konsekuensinya tadi ada saya dengar gampang sekali menyampaikan pindah ke sekolah lain. Itu salah satu solusi. Sebenarnya itu salah satu solusinya. Jadi jangan sampai nanti ada siswa kita yang tidak memiliki Dapodik. Waktu terus berjalan. Itu sebenarnya itu salah satu solusi. Tapi nanti kalaulah dikembalikan, mungkin Bapak dan Ibu ingin dikembalikan ke sekolah yang tadi, kita juga, tadi Pak ini sudah bilang juga bahwa kita juga akan sampaikan ke teknis di kantor dan kepala dinas. Tapi salah satu solusi tadi memang itu bukan saya membuat-buat, bukan. Tapi yang terpenting itu anak kita harus ada Dapodik. Kami tidak ingin anak-anak nanti seakan-akan sudah sekolah dan tidak bisa, maaf Pak, ada kok Pak orang yang sekolah tidak ada Dapodik dan tidak bisa melakukan apapun. Ngulang lagi. Tapi ini mumpung masih ada waktu. Oke Pak. Provinsi hari ini menerima aspirasi dari beberapa tokoh-tokoh LSM, termasuk juga media, termasuk orang tua siswa yang sekolah di SMA 8. Ada 3 tuntutannya. Pertama kaitannya dengan ingin tetap bersekolahnya 120 orang itu. Yang kedua ada keinginan untuk dikembalikan
Pak Sugiono di posisi sebagai Kepala Sekolah SMA 8. Yang ketiga, kemudian ada upaya untuk dievaluasi, dibenahi pengangkatan kepala sekolah, termasuk juga di Diknas. Yang 120 orang ini menjadi sangat strategis kalau misalnya anak-anak yang 120 orang itu punya masuk dalam daftar Dapodi, daftar pokok pendidikan. Kalau tidak masuk, kan menjadi sulit. Keberadaannya kan tidak diakui. Kasihan nantinya. Makanya kita tahapan ini yang kita perjuangkan adalah bagaimana yang 120 orang ini bisa masuk dalam daftar Dapodi. Itu perjuangan pertama, ya. Nanti akan kami sampaikan. Dan saya sudah perintahkan Kadis Pendidikan untuk bisa mengambil sikap langkah terkait dengan yang 120 itu. Kalaupun ada solusi lain, ya kita juga harus sampaikan ada solusinya gitu. Tapi prinsipnya ketika anak-anaknya 120 itu sekolah legal gitu. Ya. Kalau memang dia di SMA 8, ya betul-betul di SMA 8 gitu. Jangan sampai sekolah di SMA 8 tapi tidak masuk dalam daftar pokok pendidikan, kan namanya tidak terdaftar namanya. Kasihan nanti anak-anaknya, kasihan orang tuanya juga. Ya, jadi tahapan itu kita lakukan dulu ya untuk pembenahan Dapodik ya. Yang kedua, kaitan dengan evaluasi, Dinas Pendidikan Provinsi sudah dimandatkan ke Pak Gubernur untuk melakukan evaluasi terhadap kepala-kepala sekolah. Oke? Berapa? Upaya kita Bang untuk saat ini gimana Bang? Pak Gubernur sudah perintahkan Kadis Pendidikan, karena Kadis Pendidikan sekarang kan sudah definitif kan, sudah berikan mandat untuk mengevaluasi seluruh kepala sekolah, termasuk juga yang pengangkatan kepala sekolah sebelumnya, kinerjanya juga dievaluasi. Nanti laporan dari Dinas Pendidikan ke Pak Gubernur akan mengambil sikap untuk itu. Waktu yang diberikan untuk Kadis berapa lama Pak? Ya. Untuk 120 siswa ini Pak? Kalau saya belum ketemu Kadis ya, tapi jelas saya sudah mandatkan dulu ke sekretarisnya ya. Paling cepat berapa lama Pak? Mudah-mudahan kalau misalnya dalam 1 minggu bisa selesai. Selesai ya? Paling tidak ada kepastian lah ya. Kepastian. Nanti kita harus ada kepastian dulu bisa apa tidak. Dan kita juga nanti harus laporkan juga ke Pak Gubernur ya. Karena 120 siswa ini juga kan yang harus kita perhatikan juga gitu ya. Oke, sip ya. Terima kasih.